Selamat datang kembali di Musuh Para Media, teman kamu belajar coding. Baik, pada tutorial React JS Bahasa Indonesia, pertemuan sebelumnya dari Musuh Para Media, kita sudah membahas apa itu state ya. Apa itu state, kemudian menggunakan state untuk memanipulasi state ya di dalam suatu komponen. Jadi teman-teman udah tahu ya perbedaan antara props dan state ya. Props biasanya digunakan untuk mempassing value ya, value atau apa, input dari luar komponen ya, dari luar sebuah komponen. Sedangkan state digunakan untuk memaintain state di dalam komponen ya. Jadi bisa dianggap props ada global ya, global variable, sedangkan state adalah local variable. Props sifatnya immutable ya, jadi tidak bisa berubah ya, immutable, sedangkan state mutable ya, mutable dan stateful ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita udah menggunakan state untuk memanipulasi ya, memanipulasi warna teks ya. Jadi komponen ini setiap komponen dia independen ya. Jadi mereka memaintain state ya secara independen ya. Jadi walaupun ini adalah sama-sama tag header, tidak berpengaruh satu sama lain ya, independen. Baik, kita akan kali ini akan menggunakan state ya, memanfaatkan state untuk membuat sebuah stopwatch ya. Jadi nanti kita akan sediakan semacam di komponen ya, kita akan buatkan komponen dengan dua button ya, start dan stop. Start untuk memulai perhitungan ya, untuk count up ya, sedangkan stop untuk menghentikan stopwatch-nya. Baik, kita buatkan pins baru. New. Kita buatkan pins baru, output. Oke, cukup 3 ya, HTML, JavaScript, dan output. Kemudian jangan lupa nih teman-teman, karena kita akan menggunakan React ya, jadi ubah ke JSX React, otomatis akan di import ya distribusi React.js. Jangan lupa kita buatkan satu elemen ya, elemen di sini yang akan digunakan React untuk merender elemen-elemen yang ada di JSX-nya. ID seperti biasa kita beri nama root. Oke, seperti ini ya. Ini saya perkecil dulu. Ini juga. Baik, kita akan buatkan satu komponen ya. Komponennya ini nanti berisi mungkin title ya, kemudian ada dua button ya. Ada dua button, terus ada juga satu tag H1 ya, mungkin untuk meletakkan angkanya untuk perhitungan. Langsung saja kita buatkan class page. Ini menginheritance class React component. Buatkan satu konstruktor. Kita panggil konstruktor milik React ya, React komponen dengan keyword super prop seperti ini. Kita override method render ya, return. Jangan lupa harus ada hanya satu ada tag ya, tag di dalam method render ya. Di dalamnya nested nggak apa-apa. Satu seperti ini, my time. Kemudian jangan lupa kita render ya, render. Kita instansiasi komponen page, kemudian document.getElement by ID root, seperti ini ya. Oke, udah tampil ya untuk title H1-nya. Kita di method render ini, selain ini kita akan buatkan ini untuk menampilkan angka ya. Nah, jadi kita perlu buatkan state ya, initial state untuk
namanya apa ya, count ya, kita beri nama count. Initial value-nya adalah 0 ya. Ini adalah value dari state count ya. This dot state dot count. Oke, value-nya 0 ya, udah tampil ya initial value-nya. Kita buatkan dua button. Start, untuk start ya, untuk memulai stopwatch-nya. Satu button stop ya, untuk menghentikan ya perhitungannya. Jadi kita perlu event ya, event untuk event handler untuk button start dan stop ya. Jadi untuk masing-masing ini kita buatkan method ya. Untuk button start kita beri nama start ya. Kemudian untuk stop kita beri action ya, atau event handler method stop. Jadi bisa langsung kita panggil di sini ya, di event on click ya dari button start ini, yaitu akan memanggil this dot start seperti ini. Kemudian on click untuk event ya, event on click untuk stop kita pilih, kita isikan this dot stop seperti ini ya. Oke, untuk tinggal kita implementasikan ya metode start dan stop ya untuk masing-masing button start dan stop. Jangan lupa di konstruktornya kita bind ya, kita button action start ini kita bind ke instance page. Start sama dengan this dot start dot bind this. Berlaku juga untuk event ya, event stop kita bind juga ya. Ini kita bind ke objek page. Oke, seperti ini. Nanti skenario-nya adalah ketika start maka perhitungannya akan nambah setiap detik. Jadi kita bisa memanfaatkan set interval ya, set interval milik API set interval milik JavaScript ya. Jadi kita bisa tentukan ya nanti fungsi set interval milik JavaScript ini ada dua parameter. Yang pertama adalah fungsi yang akan dieksekusi, yang kedua adalah interval waktu ya untuk mengeksekusi interval waktu untuk mengeksekusi fungsi yang ada di set interval. Jadi ketika start nanti maka harus ya button start ini harus disable ya. Jadi supaya tidak ada di komponen ini tidak ada duplikat interval ya. Jadi kita buatkan satu state lagi is started ya, untuk memberitahu si button start ini perhitungannya udah dimulai atau belum ya. Kita inisialisasi value-nya ya. Value inisialnya adalah false ya. Default value-nya kita isikan ya, state is started. Jadi nanti dicek di sini ya. Kita manfaatkan property button ya, disabled. Initial value-nya adalah initial value dari state is started ya. This state dot is started. Jadi ketika ketika button start di start ini maka akan mengubah state is started menjadi true ya. Jadi otomatis nanti buttonnya akan disable. Baik, kita panggil state count ya, state count kita ekstraksi ya, ekstrak dari this dot state ya, dari state
value-nya kita ekstrak seperti ini. Kemudian set interval ya, interval ini memerlukan dua parameter ya. Yang pertama adalah fungsi ya, fungsi yang akan dieksekusi. Kemudian fungsi ini ya, fungsi ini yang ada arrow functionnya ini atau anonymous function, kita eksekusi setiap 1000 milisecond ya, atau 1 detik. Nah, setiap 1 detik ini maka akan menjumlahkan count dengan 1 ya. Jadi count sama dengan count plus 1. Kemudian kita state ya, set state si count menjadi count yang sudah dijumlahkan ya, jumlahkan 1 setiap 1 detik seperti ini. Jangan lupa kita ubah ya, ubah state is started juga ini. Is started ini jadi true ya, karena ketika buttonnya diklik maka is started menjadi true ya, maka si button start ini akan di disable. Jangan lupa kita implementasikan juga di set interval ini adalah mereturnkan ID ya, ID dari interval tersebut ya. Jadi bisa kita gunakan untuk menghentikan ya, atau mengclear perhitungannya dari awal. Ini kita tampung di this, kita beri nama count ID. Nah, nanti set interval ini akan mereturnkan ID ya. Nah, ketika kita akan menghentikan perhitungannya maka intervalnya kita clear ya, clear interval ya. Ini juga adalah fungsi yang dimiliki oleh si JavaScript engine ya. Kita clear ID ini ya, jadi this count ID ya, untuk mengclear intervalnya. Jadi setiap set interval ini akan menghasilkan ID ya. Makanya setelah perhitungan berjalan, kita harus mendisable button start ya, supaya tidak ada duplikasi untuk intervalnya ya. Clear interval, kemudian kita ubah state lagi ya, countnya kita restart menjadi 0 ya, karena nanti setelah setiap detik perhitungannya akan berjalan mengubah state-nya ya. Jadi ketika perhitungan misal berjalan 5 detik, maka value di sini, value count adalah 5 ya. Jadi ketika kita menekan tombol stop, maka harus restart dari 0 lagi. Kemudian kita ubah state is started juga menjadi false lagi ya, supaya buttonnya tidak di disable. Oke, harusnya seperti ini ya. Kalau semoga tidak ada error. Kita akan coba. Oke, perhitungannya sudah jalan ya, teman-teman bisa lihat. Terus kemudian button start juga sudah di disable ya, karena dia state si button ini dirubah oleh ini ya, menggunakan property disable yang berasal dari value state ya. Coba kita stop. Teman-teman bisa lihat count-nya ya, count ketika button stop ditekan, count-nya akan menjadi 0 lagi ya. Diubah state-nya menjadi 0, kemudian started-nya menjadi false, sehingga button si start ini tidak di disable. Kita coba lagi. Ya, count-nya akan menjumlahkan ya, dengan 1 setiap 1 detik ya, atau 1000 milisecond. Baik teman-teman, untuk tutorial menggunakan fitur state untuk membuat stopwatch ya, sampai di sini ya. Mungkin next ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang life cycle ya, pada sebuah komponennya. Terima kasih, sampai jumpa.